Kita semua pasti pernah kan dihadapkan sama keputusan besar. Dan rasanya tuh pengen banget dapat semacam kepastian gitu. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah cara yang luar biasa buat menghadapi pilihan-pilihan itu dengan jauh lebih percaya diri. Yaitu dengan ngelibatin Tuhan dalam prosesnya. Pasti tahu banget kan rasanya. Udah ada 2 tawaran kerja yang sama-sama bagus, atau bingung milih antara lanjut S2 atau nikah dulu, misalnya. Duh, rasanya tuh benar-benar kejebak. Cemas, ragu-ragu, semuanya campur aduk. Dan ya, kita semua pernah ada di posisi itu. Nah, gimana kalau saya bilang ada cara buat nanya langsung sama yang maha tahu masa depan? Ini dia yang namanya istikharah. Anggap aja ini bukan sekedar ritual kaku ya, tapi lebih kayak percakapan dari hati ke hati, di mana kita minta petunjuk soal mana sih pilihan yang paling baik buat kita. Oke, jadi kapan nih waktu yang pas buat melakukan istikharah? Nah, ini penting. Istikharah itu khusus buat momen-momen di mana kita bingung soal pilihan yang sifatnya boleh atau mubah. Jadi, ini bukan buat nanya hal-hal yang udah jelas wajib atau haram. Ya nggak mungkin kan kita istikharah, ya Allah, aku sholat atau enggak ya? Tentu aja harus. Istikharah itu buat keputusan di mana akal dan logika kita udah mentok. Biar lebih jelas, intinya istikharah itu adalah doa. Doa untuk minta dipilihkan yang terbaik. Bukan cuma yang terbaik buat kita di dunia sekarang, tapi juga yang terbaik buat akhirat kita nanti. Jadi, poin kuncinya di sini adalah kita minta ditunjukin mana yang paling bermanfaat dalam jangka panjang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, bagian praktisnya. Gimana sih cara melakukannya? Tenang, ini simpel banget kok, dan saya jamin gampang buat ikutin. Sebenarnya cuma ada 2 langkah inti. Simpel banget. Pertama, kita sholat sunnah 2 rakaat. Ya, sholat sunnah biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh. Terus, langkah kedua, setelah selesai sholat, kita angkat tangan dan baca doa khususnya. Nah, kekuatan utamanya itu ada di dalam doa ini. Dengerin deh makna dari doanya. Ini dalam banget. Kita tuh seolah-olah bilang gini, "Ya Allah, aku minta petunjuk berdasarkan ilmumu yang tak terbatas. Karena ilmuku ini terbatas banget. Kalau engkau tahu urusan ini," nah di sini kita sebutin masalah kita, "baik buatku, tolong takdirkan dan mudahkan. Tapi kalau engkau tahu ini buruk, tolong jauhkan dariku." Ini benar-benar sebuah puncak kepasrahan yang indah banget. Nah, ini dia nih pertanyaan sejuta umat. Terus jawabannya gimana? Tanda-tandanya apa? Oke, disinilah letak salah paham yang paling sering terjadi. Jadi yuk kita luruskan bareng-bareng. Jawabannya itu seringkali bukan seperti yang kita kira atau yang sering kita lihat di sinetron-sinetron. Jadi, kita bongkar dulu mitos paling besarnya ya. Yap, bener banget. Jawabannya tuh bukan lewat mimpi yang spesial atau wah. Meskipun ya, bisa aja sih terjadi, tapi itu bukan tanda utamanya. Justru kalau kita nunggu-nunggu mimpi, yang ada malah makin pusing sendiri nanti. Jadi, bedanya jelas banget. Daripada nungguin mimpi, coba deh kita lebih peka sama realita di sekitar kita. Tanda yang paling nyata itu adalah kemudahan. Kalau setelah kita istikharah, jalan kepilihan A kok rasanya mulus banget, ada aja jalannya, orang-orang pada dukung, nah itu bisa jadi jawabannya. Sebaliknya, kalau tiba-tiba kok banyak banget rintangannya, dipersulit, ada aja halangannya, itu bisa jadi cara Tuhan buat ngelindungin kita dari pilihan itu. Sekarang, ada satu hal lagi yang super penting. Ini semacam mindset yang harus kita punya biar istikharahnya benar-benar manjur. Anggap aja ini kunci rahasianya. Namanya adalah hati yang netral. Maksudnya apa? Artinya, waktu kita mau berdoa, usahain banget hati kita tuh ada di titik nol. Nggak condong ke pilihan A atau B. Jangan sampai kita istikharah padahal dalam hati udah mantap milih satu. Terus doanya cuma buat nyali stempel persetujuan dari Tuhan aja. Itu keliru. Nah, ini dia intinya. Tolong diingat baik-baik ya. Dengan istikharah, kita itu minta Tuhan untuk memilihkan, bukan untuk menyetujui pilihan kita. Beda banget kan? Bukan, "Ya Allah, restui ya, aku ambil kerjaan ini." Tapi, "Ya Allah, pilihin dong mana yang terbaik buatku." Ini pergeseran mindset yang luar biasa. Dari nyari validasi ke pencarian bimbingan yang tulus. Terus gimana kalau udah sholat, udah doa, tapi kok rasanya masih galau juga, masih 50-50? Tenang, itu wajar banget kok terjadi. Dan untungnya, ini bukan jalan buntu, ada langkah selanjutnya. Kabar baiknya adalah, kita nggak sendirian dalam pencarian ini. Karena petunjuk itu bisa datang dari 2 sumber yang saling menguatkan.
Jadi selain istikharah, yaitu bertanya pada Sang Pencipta, ada juga yang namanya musyawarah. Apa itu? Itu artinya kita ngobrol konsultasi sama orang lain, bisa orang tua, guru, atau teman yang kita percaya, yang bijak dan lebih berpengalaman. Idenya adalah kita menggabungkan doa ke langit dengan ikhtiar di bumi. Keduanya ini satu paket. Pada akhirnya, kalau kita renungkan lagi, istikharah itu bukan cuma soal milih A atau B. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah sebuah latihan. Latihan buat membangun kepercayaan dan kedewasaan iman kita. Saat kita melakukan istikharah, kita itu sebenarnya lagi mengakui dengan tulus, "Ya Allah, ilmumu itu seluas samudra, sementara ilmuku cuma setetes air." Ini adalah sebuah bentuk kerendahan hati yang luar biasa. Kita mengakui kalau kita cuma bisa lihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat keseluruhan gambaran, dari awal sampai akhir. Ada sebuah pepatah bijak yang merangkum semuanya dengan sempurna. Kamu nggak akan pernah menyesal meminta petunjuk pada Sang Pencipta, dan kamu nggak akan pernah rugi meminta nasihat dari sesama makhluk. Dengan menggabungkan istikharah dan musyawarah, kita udah melakukan bagian kita. Sisanya mah, kita serahkan. Dan hasil akhirnya, hadiah terbesarnya, ketenangan. Kita jadi bebas dari siklus gimana ya kalau ya nggak ada habisnya. Kita bisa melangkah dengan lebih ringan dan damai karena kita tahu keputusan ini ada di tangan yang paling baik. Bahkan kalaupun hasilnya nanti nggak seperti yang kita harapkan di awal. Jadi sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan ini. Keputusan besar apa sih yang saat ini lagi bikin kamu khawatir banget? Coba bayangin, gimana kalau kamu coba melibatkan proses ini dan mulai hari ini kamu berhenti mengkhawatirkan hasilnya.